Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, sahabat SBDKK, kali ini sedikit berbeda ya. Jadi kali ini kawan-kawan tidak lagi mendapatkan video saya yang lagi ngisi seminar di sini dan di sana. Kali ini saya hadir eksklusif di studio Kakak Group yang kita cintai ini bersama dengan Sereng Dwi Saputra di Sekolah Bisnis Sudokodikartika.com, ditemani dengan LCD Plasma, disponsori oleh Samsung. Nanti Samsung bayar sama kita ya. Ya, disponsori oleh LCD Plasma. Kita nanti akan belajar banyak di visual text dan visual gambar. Lalu kita juga akan belajar di visual animasi coret-coret saya di sebelah kiri. Oke kawan-kawan sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat member Sekolah Bisnis Sudokodikartika.com yang sudah berkenan untuk mendaftar dan registrasi dan kemudian berinvestasi. Saya thank you banget. Yang terus-terusan belajar ya, saya sapa ini kawan-kawan sekalian yang nonton habis pulang kerja, yang katanya juga sambil nyetrika baju. Halo, ibu-ibu yang katanya sambil nyetrika baju nonton saya, thank you banget ya. Semoga bajunya tetap rapi, kinclong, dan juga sambil dengerin saya ini juga bisa semua kerjanya beres ya. Ada juga yang katanya setiap malam nonton muterin saya terus. Semoga saya juga menghiasi malam-malam Anda yang kesepian. Karena Anda gak punya teman, curiga jadi malam-malam nonton saya. Bercanda ya, jangan dimasukin hati. Oke kawan-kawan sekalian, saya akan masuk ya. Insya Allah kita masuk sekarang di episode 16. Episode 19 ya. Episode 19 ini sampai beberapa episode ke depan kawan-kawan akan bertemu saya secara eksklusif seperti ini ya. Kita akan mempelajari materi yang beralur. Sekali lagi, jadi kita akan mempelajari materi yang beralur, kurang lebih satu episode ini makan waktu 40 menit. Ya, jadi saya akan batasi supaya durasi Anda nonton gak terlalu capek, kita akan batasi 40 menit. Materi saya sekarang ini adalah menyadarkan teman-teman bahwa syarat bisnis ya, syarat berbisnis. Dan ini akan menjadi fundamental dari materi-materi kita berikutnya. Anda ini kan gabung ke SBDKK kan mau bisa bisnis kan gitu ya. Mau bisa bisnis. Gimana caranya supaya saya ngerti bisnis dan bisa jalanin bisnis. Nah itu ada syaratnya di sini. Nah syaratnya apa? Syaratnya ini dia. Topik kita kali ini adalah mau dan mampu. Ya, mau dan mampu. Jadi kalau Anda mau bisnis itu Anda harus punya mau sama Anda harus punya mampu. Saya jabarkan, apa sih maksudnya mau, apa sih maksudnya mampu, begitu ya. Mau ini maksudnya adalah bagaimana Anda punya namanya kualitas diri. Nah ini dia, Anda punya namanya kualitas diri. Anda punya namanya self ya, self development yang bagus. Bagaimana Anda membangun diri Anda itu oke. Anda mau, Anda kualitas dirinya bagus, Anda orangnya itu emang dari awal tuh emang bener. Dan juga mampu terkait sama skill. Jadi kalau di sini sifatnya lebih pada self, lebih pada orang, maka di sini skill. Kita bicara di sini teknis, ya. Kita bicara di sini teknis. Jadi gini loh, ya. Arah materi saya ini kemana sih? Begini arah materi saya. Banyak yang bilang, Kang ajarin dong saya bisnis Kang. Lalu kemudian di episode 1-19 saya berkali-kali bicara tentang, ada beberapa episode yang saya bicara tentang sikap diri ya, value, nilai, harus berkontribusi ke orang. Kenapa kok kita nggak segera ke skill? 99 episode. Nanti kita belajar bisnis pilar. Saya bikin pilar bisnis Randy Saputra ya. Kita gabung antara banyak tools dari bisnis roadmap sama bisnis canvas, kita gabung jadi bisnis pilar. Kita akan belajar di sini gimana caranya bikin market jadi advokat ya. Gimana caranya nanti kita kemudian bisa bikin revenue stream yang terus-menerus. Gimana caranya supaya brand kita tuh bisa diingat oleh market terus-menerus. Tapi kalau misalnya diri Anda ini nggak kuat gitu loh. Ini dulu. Kalau diri Anda ini nggak kuat, diri Anda masih menyalahkan orang atas kejatuhan yang ada hari ini gitu.
Oh saya kan jatuh kan gara-gara memang di PHK Kang begini Kang. Saya kan begini kan gara-gara keluarga saya begini-begini. Kalau Anda masih punya mental yang buruk di diri Anda, ya. Akhirnya ini saya menemukan kata yang lebih tepat, mental, jiwa, ya. Anda nggak kemana-mana gitu loh. Kalau misalnya di sininya masih bermasalah, sehebat apapun, ya. Skill karate yang saya berikan ke Anda, tapi kalau Anda secara kapasitas diri memang nggak bisa melaksanakan teknik itu susah. Kayak saya nih mau dilatih karate sampai kungfu, sehebat apapun jurus-jurus, tapi kalau masih gendut, nah itu kira-kira ya. Anda kan puas banget ini ngomongin perut saya kan di Facebook gitu ya, rame banget ngomongin perut saya. Misalnya saya masih gemuk nih, doain nih, saya lagi ngecilin perut. Saya masih gemuk, terus dikasih teknik macam-macam, teknik karate, teknik judo, teknik ini, it doesn't work at all. Nggak akan bekerja itu semua. Makanya banyak yang curhat ke saya di Facebook tuh, saya layani, ya minimal saya jawab hatur nuhun, ya pokoknya nggak tahu dia ngomong apa saya jawab hatur nuhun, mangga, oke gitu. Rata-rata yang ke saya apa? Ngeluh gitu, Kang aku udah coba begini tapi nggak bisa ngeluh. Karena apa? Di sini masih bermasalah. Di sini masih bermasalah. Makanya doa lunas hutang itu 3 bait pertama itu bukan tentang hutangnya tapi tentang dirinya. Ya Allah, aku berlindung dari malas dan kegalauan, hami wal hazan, dari kegalauan dan kesedihan. Aku berlindung dari kelemahan. Aku berlindung dari kemalasan, aku berlindung dari rasa pengecut. Semuanya tentang mental. Baru terakhirnya, wa'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, baru tentang skill. Jadi kawan-kawan sekalian, ini penting di episode 19. Di episode-episode ke depan, saya akan banyak berbicara tentang diri. Dan teman-teman SBDKK harus bersabar. Sorry ini teriak-teriak ya. Jangan tiba-tiba ngomong, wah Kang Randy materinya nggak daging, nggak skill. Kang Randy inspirasi, motivasi semua juga tahu loh. Bukan. Ini lagi ngajarin dirimu untuk jadi sesuatu. Ini penting. Makanya kalau coaching bisnis itu ada 2, coaching dan bisnisnya. Coachingnya itu tentang dirinya itu. Apakah dirinya itu punya goal? Apakah dirinya itu ngerti realita? Apakah dirinya itu mau maju? Apakah dirinya itu sudah ngerti untuk belajar, untuk melangkah? Apakah dirinya itu suka nyalain orang atau nyalain orang atau ngelihat diri sendiri? Ini akan berdampak pada bisnis. Contoh ya, contoh. Ini kita masih membukaan ya, belum materi ya. Contoh. Anda jualan, ya Anda jualan. Ini Anda. Oke, ini market. Lalu kemudian ini produk. Kalau Anda masih blame others, Anda masih apa? Blame others. Apa itu blame others? Kalau Anda masih suka nyala-nyalain orang, kawan-kawan sekalian. Ketika produk Anda nggak laku, ya sikap apa yang tiba-tiba muncul ke Anda? Orang lain itu maunya beli yang punya brand, nggak mau mendukung UKM. Lagi-lagi Anda akan salahkan market. Kalau tiba-tiba Anda bisnis, lalu rotasi bisnis Anda ini nggak bener, ya. Terus Anda akan ngomong, wah karyawan saya nggak fit. Padahal Anda nggak mendidiknya, Anda nggak kasih SOP yang betul, ya. Anda juga kalau misalnya nggak berkenan, nggak ngomong, karyawan Anda nggak tahu, Anda suka yang mana. Tapi kalau misalnya, ya itu tadi, kalau misalnya Anda suka nyalain orang, setiap ada masalah bisnis Anda akan nyalain orang. Anda akan nyalahin market, Anda akan nyalahin supplier, nyalahin vendor. Dan Anda nggak bisa ngelihat ke dalam diri Anda. Oh, berarti saya kurangnya ini, dan ini. Dan saya juga melakukan itu. Vendor salah, supplier saya, tim salah, saya evaluasi. Tapi berikutnya saya ngelihat diri saya, oh aku kelihatannya kurang tersistem ini. Oh kelihatannya aku kurang jelas ngomongnya. Oh kelihatannya aku kurang clear ini ngomongnya. Bahasaku kurang clear. Orang jadi nggak ngerti maksudku apa. Gitu. Sehingga penting bagi kita untuk membangun namanya mau dan mampu. 99 episode nanti ya. Sekarang sudah jalan sampai episode 19 hari ini. Kita akan berbicara 2 inti ini. Mau dan mampu
Mau dan mampu, mau dan mampu. Kita akan muter-muter di masalah mau dan mampu. Oke? Oke, sekarang kita akan masuk. Kenapa mau dan mampu menjadi sangat penting? Oke, kita akan belajar. Oke kawan-kawan sekalian ya, kita akan belajar ya tentang masalah mau. Kenapa diri Anda harus Anda baikin dulu. Semuanya itu ingin punya hasil kehidupan yang baik. Ya. Punya result sama hasil kehidupan yang baik. Nah, si hasil ini itu nggak tiba-tiba jadi hasil. Oh saya mau kan sukses. Saya mau meraih profit sekian juta, sekian ratus juta. Oke, itu hasil. Saya mau membelikan rumah kedua orang tua saya. Oke, itu hasil. Saya mau menghajikan. Oke, itu hasil. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, hasil ini kawan-kawan sekalian itu berawal dari, sebelum hasil itu orang kemudian ini dulu. Aksi atau berbuat. Jadi hasil itu adalah buah dari si aksi ini. Ada aksinya kemudian ada hasilnya. Ya. Ada daily activity-nya kemudian ada resultnya. Selalu begitu bisnis. Dan si aksi ini adalah lahir dari yang namanya mindset. Ya, atau pola pikir. Ini dia. Sehingga di SBDKK ini menurut saya menurut saya. Kalau Anda sudah selesai di sini kawan-kawan sekalian, ringan tugas saya. Kalau Anda sudah selesai di sini mindset ini, Anda sudah selesai di mindset, Anda ringan sekali tugas saya kawan-kawan sekalian, sangat ringan. Kenapa sangat ringan? Karena pastilah kalau di sini positif, aksi Anda positif. Mindset Anda benar gitu ya. Bahwa setiap aktivitas kita yang memberikan energi positif, pasti Tuhan akan balas. Pasti berupa tabungan, maka tidak ada yang sia-sia. Maka seorang SBDKK, ya, saya nyebutnya apa ya, ini masih antara murid apa antara siswa, ada yang ngomong mahasiswa gitu ya. Atau bahasanya murid aja lah ya. Maka menjadi seorang murid di SBDKK, di sekolah Bisudoko di Kartika, menjadi seorang murid di padepokan kita ini. Itu tidak pantas kita mengatakan bahwa, Kang, yang saya lakukan kemarin sia-sia, Kang, nggak ngefek. Saya sudah melakukan ini, Kang, tapi nggak ngefek, nggak ada tuh nggak ngefek. Yang ada Anda sedang nabung tabungan positif. Jadi ini harus penting dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke layar ya, kita akan pelajari. Kenapa? Karena ada diagram nasib, ya. Jadi nasib kita itu sebetulnya kawan-kawan sekalian itu berawal dari karakter. Ini nyambung, ya. Ini saya bawa ke sini. Jadi nasib kita itu berawal dari karakter. Kalau karakter kita positif, itu nasibnya akan ngikut positif. Karakternya kaya, itu nasibnya akan kaya. Saya sering nih bicara ini di training-training. Misalnya, Masjid Darussalam mengadakan buka puasa bersama. Yang mentalnya kaya, ini mentalnya kaya ya. Itu pasti mikir, aku nih harus bisa ngasih apa nih ke Masjid Darussalam. Tapi yang mentalnya miskin pasti mikir, aneh bisa bungkus apa nih di Masjid Darussalam. Ini dua mental yang berbeda. Ya alhamdulillah kawan-kawan di SBDKK saya doakan mentalnya mental orang kaya. Buktinya nonton program ini, berarti saya sangka baik teman-teman bayar. Ya, yang nonton sama karyawan-karyawannya sah karena memang saya sudah izinkan boleh ditonton rame-rame dengan karyawan-karyawan, boleh. Gitu loh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Anda ketemu teman-teman yang lain, ya, ini coba Anda lihat ya. Begitu Anda daftar SBDKK di jam-jam kita ngobrol ini, SBDKK masih 247.500. Pasti ketemu temen yang, minta videonya dong, download videonya dong, nitip di flash disk. Anda lihat itu, teman Anda yang nitip-nitip flash disk itu, coba lihat kehidupannya. Saya sih no issue ya tentang mereka yang akhirnya nonton video ini quote and quote secara ilegal bajak-bajak. Saya no issue ke situ. Tapi coba Anda lihat kehidupannya ya. Ketika mereka mikirnya gratisan, coba aja. Anda lihat teman Anda yang nanyanya, nebeng dong, minta dong, ini dong, lihat aja kehidupannya. Dan Anda coba lihat orang-orang yang hidupnya tuh memberi. Anda makan rame-rame, gue yang bayar, ya.
Lagi di angkutan, biar gue yang bayar. Lihat orang-orang yang kehidupannya memberi, giving. Lihat kehidupannya. Anda akan lihat dampak dan hal yang berbeda. Karena apa? Karakter ini menghasilkan nasib. Dan yang harus kita tahu, si karakter ini itu lahir dari kebiasaan. Jadi kalau memang biasa nebeng, biasa nggak tanggung jawab sama dirinya sendiri, itu otomatis jadi karakter, nanti jadi nasib. Makanya jadi terjawab ya. Tolong yang sering message ke saya itu ngelah ngeluh, Anda lihat karakter ini loh. Sejauh apa Anda memperlakukan orang, sejauh apa Anda hidup sehari-hari, jadi beban orang lain atau jadi membebani orang lain, atau Anda men-take over beban diri Anda sendiri. Sederhana ya, Anda ke masjid, ini sederhana sekali. Anda ke masjid, pakai air wudhu, duduk di karpetnya, ada penyusutan itu. Lalu kemudian Anda duduk nyaman di masjid, ya, ada marbot yang ngebersihin. Pertanyaannya, Anda infak nggak ke situ? Apalagi kalau masjidnya Anda sebagai musafir, Anda cuma ke situ sekali-kalinya aja. Perhatikan, kalau Anda pakai air wudhunya, Anda duduk di masjidnya, Anda nikmati ibadahnya, tetapi Anda nggak ngencleng teman-teman sekalian, yakinlah ya, beban ibadah Anda itu, beban operasional ibadah Anda itu sedang dikenclengin sama umat yang lain, oleh jamaah yang lain gitu loh. Apalagi kalau wudhunya itu wurr gitu ya, airnya itu sampai wurr gitu. Ini jadi beban orang lain. Dan ini karakter. Jadi SBDKK pengen ini selesai dulu, ayo. Anda mau dikasih nanti bisnis pilar, Anda mau dikasih nanti Blue Ocean strategi, Anda dikasih nanti 5 ways, 6 ways, Anda dikasih 4DX ya, ilmu-ilmu dari grounded coaching misalnya, dari Dr. Fahmi, yang nanti diminta untuk ayo Mas Randy ajarkan seluas-luasnya. Misalnya ilmu itu diberikan, tapi kalau Anda nggak selesai di sini, berat sekali kawan-kawan. Anda nggak selesai di diri Anda, berat sekali. Ya, masih suka tengkar sama suami istri, ya, masih nggak fit sejalan sama suami istri, gimana bisa? Ya, rezeki ini rezeki bersama. Anda sama suami sama istri itu sepasang sayap, nggak akan bisa kemana-mana kalau nggak sehati. Kalau nggak kompak, kalau nggak saling sepaham, gimana coba? Ini sorry ya kemana-mana ya, karena memang ini pengen saya beresin. Dan kemudian kebiasaan itu dari tindakan yang sekali-sekali itu dilakukan. Ya, sekali nebeng, merasa nggak enak. 2 kali nebeng, jadi enak. 3 kali nebeng, keenakan. Ya. 4 kali nebeng jadi kebiasaan, 5 kali nebeng jadi karakter, gitu? Akhirnya 6 kali nebeng jadi nasib. Nggak akan Anda punya mobil pribadi, ya? Nggak akan Anda punya mobil pribadi kalau semangatnya nebeng. Semangat harus memberikan tebengan, ya? Bukan berarti saya nggak mau ngasih tebengan, no, nggak ke situ. Kita semangat ngasih tebengan ke teman-teman kita, helping others. Tapi kalau Anda tiba-tiba ngerasa untuk nebeng, bahaya sekali. Ini jadi beban untuk orang lain. Makanya semaksimal mungkin kita harus statement kita jangan jadi beban orang lain. Ya, fair enough gitu ya. Fair enough. Oke? Nah, sebelum orang bertindak, orang itu berpikir, dan sebelum orang berpikir, orang merasa. Perhatikan ini ya, pikiran dan perasaan. Saya beri garis merah. Ini saya beri garis merah kalau Anda ngelihat di screen ini. Di bawah garis merah ini adalah yang tampak. Orang bertindak itu tampak, ya. Orang punya kebiasaan itu tampak, karakter tampak, nasib tampak, tapi perasaan dan pikiran itu nggak tampak. Tapi yang nggak tampak ini mempengaruhi yang tampak. Yang tampak ini kamu nyebutnya di lapangan teknis, ya. Kang Randy ajarin yang teknis-teknis dong. Jangan ajarin yang motivasi, inspirasi, kami nggak butuh, Kang. Yang penting teknisnya aja kayak apa loh. Jangan begitu. Ini yang nggak tampak, ini yang bahaya. Ini yang bahaya nih yang di sini. Kenapa orang bisnis berani bisnis?
Ini pikiran dan perasaannya berbeda-beda. Ayo sekarang kita buktikan ya. Waktu saya 10 menit lagi. Ada orang berbisnis ya, jalanin bisnis. Energi jalan bisnis ini kawan-kawan sekalian, itu dipengaruhi apa yang menjadi latar belakang daya dorongnya dia. Perhatikan. Kalau daya dorongnya dia adalah, oh saya bisnis untuk bertahan hidup, berarti survive. Maka ketika ada tawaran-tawaran lain yang bisa bertahan hidup, oh ternyata jadi karyawan juga bisa hidup kok. Sorry ya, bukan berarti jadi karyawan itu salah. Tetapi ketika Anda berbisnis, tapi dorongan Anda untuk survive, maka Anda bisa belok. Untuk kemudian tidak berbisnis lagi. Saya mau bisnis, begitu nikah suaminya langsung memberikan bulanan. Oh gak usah bisnis lagi lah. Suami saya tuh juga bisa ngasih uang karena dorongannya berbisnis. Tapi kalau misalnya dorongan bisnis Anda adalah aktualisasi, ya, dorongan bisnis Anda adalah penghambaan, dorongan bisnis Anda itu adalah apa? Dedikasi Anda untuk kehidupan. Seperti SBDKK, apakah bisnis? Bisnis. Ya, apa yang dijual? Value edukasi. Apa yang mendorong saya? Sebuah dedikasi. UKM itu sulit belajar. Kalau misalnya belajar harus akhir pekan. Kadang-kadang trenernya mahal. Ada yang sebagian mau menggratiskan diri. Tapi susah. Harus ngumpul di aula. Harus ini. Kosnya tinggi sekali. Mendatangkan pembicara tinggi sekali. Ayo kita bikin yang profesional. Kang kenapa nggak digratiskan Kang? Pernah saya gratiskan dan nggak ada yang nonton loh Anda. Ini pernah digratiskan. Saya pernah digratiskan keliling-keliling pesta wirausaha TDA yang nonton 600 view, ya 300 view. Anda tahu SBDKK per hari ini membernya sudah berapa? 2.400 view. Nanti kita akan jelaskan kenapa industri itu lebih baik. SBDKK sekarang membernya sudah 2.400, hampir 2.500. Per hari ini episode 19 saya ngomong. Dan insya Allah terus berkembang. Artinya apa? Begini. Sama-sama diulangi ya. Beda daya dorong, beda alam pikiran dan perasaan, ya. Beda pola pikir, beda mindset. Itu nanti akan mempengaruhi di sininya. Jadi teman-teman mesti selesai dulu di alam pikiran dan alam perasaan. Jadi materi kita di sesi episode 19 ini sederhana. Apa? Urgensi memperbaiki mindset. Urgensi memahami bahwa bisnis itu harus maunya kuat. Kualitas dirinya kuat. Sebetulnya bukan sesederhana mau. Ini supaya Anda paham. Mau dan mampu. Maka izinkan di episode-episode berikutnya kita akan banyak berbicara tentang self, ourself. Ya. Setelah ini kita akan berbicara 17 kebiasaan orang yang hidupnya itu melesat apa aja. Kita akan bahas dan Anda tolong bersabar. Jangan tiba-tiba Kang, bisnis kanvas mana Kang? Bisnis roadmap-nya Coach Ridwan dong, ajarin Kang. Ya. Mana Kang yang dari Coach Fahmi, mana Kang pengalaman di Keke. Berikan dong teknisnya semuanya. Loh, jangan dulu ke situ, ini dulu kita beresin. Oke ya. Jadi saya benar-benar ini dari hati terdalam ngajak kawan-kawan sekalian, please ya bersabar, please kawan-kawan sekalian baikin diri dulu dan juga pelajaran kita ini kan panjang, ya waktu kebersamaan kita ini panjang. Ada yang tiba-tiba masuk SBDKK, Kang, mana 99 videonya? Allahu Akbar, 99 video, satu video 40 menit, ya. 99 video tak kasih semua, Anda mau nonton berapa lama? Ini bukan dorama Korea yang Anda bisa tonton sambil tidur-tiduran. Ya, lalu habis dan begitu Anda nangis dan perasaan Anda berbunga-bunga. Bukan, ini bukan serial drama Korea. Ya. Ini pelajaran bisnis yang Anda harus terapkan sesaat demi sesaat. Bahkan saya senang banget ada yang nontonnya berulang-ulang, good. Bahkan setiap nonton mendapatkan catatan yang berbeda, good. Oke? Jadi sabar. Di episode 19 ini kita fokus pada urgensi untuk memperbaiki diri terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang bisnis. Ya. Ketika dirinya bagus, ya, memang dirinya itu fit, ya,
Perutnya six pack, ya, amin ya. Perutnya six pack ya. Kalau 8 pack 8 kotak gitu. Kardionya sehat, jantungnya sehat, metabolismenya sehat ya. Ototnya juga bagus. Diajarin jurus kungfu kayak apa cepet. Bruce Lee. Cepet. Belajar Wing Chun, belajar karate, belajar silat, cepet. Tapi kalau dirinya memang gendut gitu. Paling jauh jurus kungfu panda, paling jauh. Gak bisa kemana-mana. Gitu loh. Susah mau dikasih jurus ini sama. Kalau diri Anda masih belum selesai, Allahu Akbar. Kita mau, ayo mas, produknya dibaikin dulu. Tapi Kang, marketnya dicari di segmen. Tapi Kang, ayo belajar lagi Kotler. Wah, tapi Kang. Ayo riset tanya pasarmu. Wah, tapi Kang. Akan ngedumel terus. Gak selesai saya. Jadi memang 18 episode yang lalu-lalu itu belum mulai belajar bisnis. Kita baru kenalan. Serius Kang Randy, baru kenalan kita 18 episode. Enggak kemana-mana itu. Anda juga ngerasakan materinya berulang satu dengan yang lain. Memang enggak kemana-mana, supaya kita kenalan aja. Saya juga mau nyoba sih kita terus. Anda sama saya cocok atau enggak. Tapi kalau sudah Anda sampai 19 episode, berarti sudah ada hubungan batin antara kita. Anda sudah mau nonton terus. Ya. Baru kita masuk ini. Dan masuknya juga gak ke bisnis teman-teman. Diri Anda dulu. Sekali lagi. Diri kita ini loh yang jadi masalah. Ketika diri kita nih personalitinya udah bagus. Sudah fit. Sudah oke, insya Allah. Beres semua. Dikasih teknis sedikit. Dikasih jurus sedikit. Langsung melesat. Cepet. Tapi kalau dirinya udah capek. Ya, mentalnya gak ada. Mental pejuangnya gak ada. Aduh. Lemes ya. Jam 5 sore lemes, harusnya jam 9 malam bisa baca buku, lemes, habis waktu nonton, oke? Di rumah saya TV wafat, habis, gak ada lagi. Malam hari prime time nonton, waktu-waktu kosong nggak digunakan untuk waktu-waktu yang produktif, susah. Mau dikasih jurus kayak apa aja nggak kemana-mana. Begitu kira-kira ya, ini episode 19. Semoga sudah mulai nyala apinya. 2 hari lagi kita akan masuk di 17 karakter ya, yang akan membuat Anda sukses. Itu apa saja? 2 hari ini coba renungin. Oh iya ya, ternyata memang ini masalahnya di diri saya ini. Ya. Saya pengen 2 hari ke depan sebelum masuk episode 20 teman-teman renungin. Ya syukur-syukur kalau episode 20-nya udah ada, kawan-kawan bisa lanjut nonton. Thank you, terima kasih. Sekolah Bisnis 2kodikardika.com, mengakar, bertumbuh, bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.